teman-teman, hari ini aku akan jelasin ke kalian tentang alat-alat ukur dasar. Sebelum kita menuju ke alat-alat ukur dasar, kita harus tahu dulu apa itu alat ukur dasar. Alat ukur dasar adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran dalam fisika. Namun, tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi alat-alat ukur dasar. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan alat-alat ukur dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur dasar. Adapun alat-alat ukur dasar yang akan dijelaskan di dalam pembuatan video kali ini adalah mistar, jangka sorong, mikrometoscope, neraca 4 lengan, termometer, dan multitester. Jadi kita ke alat dasar ukur yang pertama, yaitu mistar. Mistar adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau lebar dari suatu benda yang biasanya berskala cm, mm, maupun inci. Nah, mistar sendiri memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan bagian-bagian dari penggaris atau mistar. Bagian yang pertama ada skala utama dalam bentuk milimeter yang berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam bentuk satuan milimeter. Yang kedua, ada skala utama dalam satuan inci yang biasanya untuk menyatakan hasil pengukuran dalam bentuk inci. Cara penggunaan mistar. Yang pertama, meletakkan skala 0 pada ujung benda yang akan diukur. Yang kedua, biasakan posisi mata pengamat tegak lurus dengan skala utama. Yang ketiga, baca hasil pengukuran dari mistar. Ukur dasar yang kedua adalah jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, luar, kedalaman, serta ketebalan dari suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong. Yang nomor 1 adalah rahang dalam. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter luar atau sisi luar dari suatu benda. Nomor 2 adalah rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi dalam dari suatu benda. Nomor 3 adalah tangkai pengukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Yang nomor 4 adalah skala utama dalam satuan cm yang berfungsi untuk mengukur suatu benda dalam satuan cm. Yang kelima adalah skala utama dalam inci yang berfungsi untuk mengukur suatu benda dalam satuan inci. Yang keenam adalah skala nonius dalam milimeter yang berfungsi untuk mengukur fraksi dalam satuan milimeter. Yang ketujuh adalah skala nonius dalam satuan inci yang berfungsi untuk mengukur fraksi dalam satuan inci. Yang kedelapan adalah pengunci yang berfungsi untuk menahan gerakan-gerakan pada saat pengukuran. Cara penggunaan jangka sorong. Yang pertama, membuka pengunci agar rahang bisa bergerak. Yang kedua, menggeser rahang geser ke kanan sehingga benda yang akan diukur dapat masuk. Yang ketiga,
meletakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Yang keempat, menggeser rahang geser ke kiri sehingga benda dapat terjepit dan tidak akan mudah lepas. Yang keempat, tutup pengunci agar benda tidak dapat bergerak dan jangan terlalu kencang dalam mengunci. Alat ukur dasar yang ketiga, mikrometer skrup. mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang berukuran kecil. Pembagian mikrometer skrup. Frame atau bingkai ini bentuknya menyerupai C atau U yang tahan panas. Anvil atau poros tetap berfungsi untuk menahan benda yang akan diletakkan di antara spindle dan anvil. Spindle atau poros gerak adalah sebuah silinder yang dapat bergerak maju atau mundur, mendekati atau menjauhi anvil. Lock nut atau pengunci berfungsi untuk menahan poros gerak ketika proses pengukuran. Slip atau sebuah batang logam, yaitu tempat beradanya skala nonius. Timbal adalah sebuah batang logam yang ukurannya lebih besar dari slip yang dapat diputar, yang tempat beradanya skala nonius atau skala putar. Touch head berfungsi untuk mengencangkan poros gerak ketika poros gerak sudah mencapai benda yang akan diukur. Cara penggunaan mikrometer skrup. Yang pertama, pastikan lock nut atau pengunci dalam keadaan terbuka. Yang kedua, lakukan pengecekan terhadap poros tetap. Apakah ketika poros tetap dan poros geser bertemu dengan skala utama dan skala nonius sudah menunjukkan angka 0 atau tidak. Yang ketiga, buka rahang dengan cara memutar penggerak ke arah kiri supaya benda yang akan diukur dapat masuk. Yang keempat, letakkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Dan yang terakhir, kunci mikrometer skrup agar ketika melakukan pengukuran benda tidak bergerak. Ukur dasar yang keempat adalah neraca. Neraca adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Neraca dibedakan menjadi dua, yaitu neraca Ohaus dan neraca digital. Neraca Ohaus terbagi menjadi neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Dan di sini saya akan membahas tentang neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan atau neraca Ohaus adalah alat ukur massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Bagian neraca 4 lengan. Tempat beban berfungsi untuk meletakkan benda yang akan diukur. Tombol kalibrasi berfungsi untuk mengalibrasi neraca ketika tidak dapat digunakan. Pemberat atau anting digunakan sebagai pengukur hasil pengukuran. Lengan neraca berfungsi sebagai tempat anting atau pemberat neraca. Garis kesetimbangan titik nol berfungsi untuk menentukan garis kesetimbangan. Cara penggunaan neraca 4 lengan atau neraca Ohaus. Yang pertama, membersihkan terlebih dahulu neraca 4 lengan. Yang kedua, melakukan kalibrasi terhadap neraca 4 lengan. Yang ketiga, meletakkan benda yang akan diukur. Yang keempat, menggeser skala dari skala terbesar, baru setelah itu dari skala yang terkecil. Yang terakhir, memulai menghitung ketika dua garis sudah sejajar. Neraca digital adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah massa benda dengan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukurannya. Bagian-bagian neraca digital.
Di nomor 1 ada wake indicator yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Di nomor 2 ada balance pen yang berfungsi untuk menaruh tempat zat yang akan diukur massa bendanya. Cara penggunaan neraca digital. Yang pertama, pastikan bahwa neraca dalam keadaan seimbang. Yang kedua, hubungkan kabel yang ada di neraca dengan sumber listrik. Yang ketiga, tekan tombol on untuk memulai perhitungan. Yang keempat, mulai menaruh zat yang akan ditimbang di atas balance pen. Dan yang terakhir, mulai membaca hasil perhitungan. Oke, kita ke alat ukur dasar yang selanjutnya, yaitu stopwatch. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Stopwatch sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Pertama, kita akan membahas tentang stopwatch analog. Baru setelah itu kita ke stopwatch digital. Stopwatch analog adalah stopwatch yang memiliki penunjuk seperti jarum pada jam, yang memiliki dua tombol, yaitu tombol start atau stop dan tombol kalibrasi. Bagian-bagian stopwatch analog. Di nomor 1 ada ring yang berfungsi untuk menahan dan untuk memasukkan jari ke dalam stopwatch agar stopwatch tidak terjatuh. Di nomor 2 ada start button yang berfungsi untuk memulai perhitungan waktu. Di nomor 3 ada stop button yang berfungsi untuk menghentikan perhitungan waktu. Di nomor 4 ada cache yang berfungsi untuk melindungi stopwatch dan meminimalisir ketika stopwatch terjatuh. Cara penggunaan stopwatch analog. Yang pertama, pastikan stopwatch dalam keadaan nol atau terkalibrasi. Yang kedua, tekan tombol start untuk memulai perhitungan waktu. Yang ketiga, dalam stopwatch, dalam satu putaran penuh dalam jarum besar sama dengan 60 detik. Yang keempat, tekan tombol stop untuk mengakhiri waktu. Dan yang terakhir, mulai membaca perhitungan. Stopwatch digital adalah jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukurannya. Bagian-bagian stopwatch digital. Di nomor 1 ada mode button yang berfungsi untuk mengubah mode pengukuran. Di nomor 2 ada tombol start atau stop yang berfungsi untuk memulai atau mematikan stopwatch. Di nomor 3 ada layar display yang berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran. Di nomor 4 ada mode reset yang berfungsi untuk mengembalikan atau mengenolkan stopwatch. Cara penggunaan stopwatch digital. Yang pertama, menyiapkan stopwatch digital. Yang kedua, memastikan bahwa stopwatch dalam keadaan nol atau dalam keadaan terkalibrasi. Yang ketiga, menekan tombol start untuk memulai pengukuran. Yang keempat, menekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran. Dan yang terakhir, memulai membaca hasil pengukuran. Kita ke alat ukur dasar, termometer. Termometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Bagian-bagian termometer. Tabung gelas merupakan badan termometer yang berisi komponen utama, yaitu pipa kaca dan skala termometer. Pipa kaca berfungsi sebagai tempat pemuaian zat cair atau raksa. Skala yaitu tempat berisinya angka-angka penunjuk. Zat cair atau raksa
berfungsi sebagai tempat mengindikasikan suhu suatu benda. Tandem merupakan tempat yang terjadinya atau tempat berdekatan antara termometer dengan benda yang akan diukur suhunya. Kita lanjut ke alat ukur selanjutnya, yaitu multimeter atau multitester. Multimeter atau multitester adalah alat pengukur listrik yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, maupun arus. Multimeter terbagi menjadi dua, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Multimeter analog sendiri adalah multimeter yang dalam penggunaannya masih dilakukan dengan cara manual dan memerlukan kalibrasi sebelum digunakan. Bagian-bagian multimeter analog. Nomor 1 ada skala. Skala berfungsi untuk mengukur tegangan dan kuat arus. Di nomor 2 ada selektor batas ukur yang berfungsi untuk menentukan batas ukur yang akan digunakan dalam melakukan pengukuran pada multimeter. Di nomor 3 ada terminal pengukuran yang berfungsi untuk menghubungkan probe dengan multimeter. Terdapat dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Di nomor 4 ada jarum penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran. Sedangkan multimeter digital sendiri ialah jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai hasil pengukurannya. Bagian-bagian neraca digital. Di nomor 1 ada layar monitor yang berfungsi untuk melihat hasil pembacaan pada alat ukur multimeter. Di nomor 2 terdapat berbagai tombol, ada tombol start dan tombol stop. Di nomor 3 ada selektor batas ukur yang berfungsi untuk menentukan batas ukur apa yang akan kita gunakan dalam pengukuran multimeter. Di nomor 4 ada input jacks. Di nomor 5 ada probe. Bagian ini terdapat dua probe, yaitu probe merah untuk positif dan probe hitam untuk negatif. Cara menggunakan multimeter. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur tegangan DC. Yang pertama, atur saklar selektor ke tegangan DC. Yang kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan. Warna merah untuk terminal positif dan warna hitam untuk terminal negatif. Jangan sampai terbalik. Dan yang terakhir, baca hasil pengukuran. Variabel terbagi menjadi 3. Ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel kontrol adalah alat ukur yang akan kita gunakan. Variabel bebas adalah benda yang akan kita ukur. Sedangkan variabel terikat adalah hasil dari pengukurannya. Misalkan, kita ingin mengukur panjang dari sebuah buku menggunakan mistar. Nah, hasil dari panjang buku adalah 11 cm. Berarti, mistar adalah variabel kontrol, bukunya variabel bebas, dan 11 cm atau hasilnya adalah variabel terikat. Hipotesis dari video kali ini adalah bahwa mikrometer sekrup lebih teliti daripada jangka sorong dan mistar, karena tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup mencapai 0,001 cm, sedangkan tingkat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm dan tingkat ketelitian dari mistar adalah 0,5 cm. Dan intinya, mikrometer sekrup lebih teliti daripada kedua alat tersebut. Dan stopwatch digital juga lebih teliti dibandingkan dengan stopwatch analog,
karena tingkat ketelitian dari stopwatch digital mencapai 0,01 sekon, sedangkan tingkat ketelitian stopwatch analog hanya 0,1 sekon. Sekian video dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.